Oke guys, kembali lagi bersama Woyo The Explore. Kali ini kita akan menelusuri energi apa yang ada di sini. Kita coba telusuri ya. Oke. Yuk. Yuk, mari cek di sana. Dulu lah. Juga mulai. Ini namanya ruang pengobatan. Silakan. Buru masuk. Ayo masuk. Oke. Kalau di sini ada energi apa yang Kalau di sini sih sosok energinya sebenarnya untuk eksistensinya lemah, tapi untuk energinya besar. Biasanya energi makhluk-makhluk seperti itu memang banyak digunakan untuk pengobatan atau menyembuhkan sesuatu, membuang sesuatu yang negatif untuk mengubahnya menjadi sosok positif. Gitu. Oke, kira-kira di ruangan ini ada berapa sosok? Satu, dua paling ini semuanya ada di sudut. Di Dan, sudut ya. Dan bagusnya mereka tuh energi di sini tuh bagusnya seluruhnya ada di pintu. Oh, ada Di arah segaris sama pintu ya. Kalau misalnya kita perhatiin soal energi yang bagus itu di pintu dia agar dia bisa mendeteksi keluar masuknya energi lain. Oh. Gitu. Selain di tempat ini, Ada banyak sih di belakang nih, ada juga di sini nih. Nih oke. kita jelasin dulu tempat-tempatnya di sini. Kalau ini energi yang jarang terjamah ya, tapi di sini ada energi yang lumayan besar juga. Di sini nanti kita coba mediumisasi pada saat di atas. Oke, kita coba ke terus atas. ada ruangan ini, nanti kita langsung naik ke atas aja biar kita bisa lebih cepat. Ayo coba yuk, naik yuk. Ayo durasi. Ini energinya paling besar di sana ya Kak Dewi. Berarti Kak Dewi dan tim udah ngerasain yang Cici dan lain-lain. Nah jadi memang kenapa tempat ini dibikin kosong? Karena setiap tempat dan setiap barang yang ada di situ itu semua berisikan energi. Jadi kenapa ruangan ini dibikin kosong? Pasti kan banyak pertanyaan, kok nggak ditata aja ruangannya biar ada hiasan atau lain-lain, atau mungkin patung ini pindahin ke sini bla 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 bla. Biar agar lebih mudah aja energi positif itu untuk masuk agar tidak bergeserkan dengan energi lain. Ini ruangan yang tidak boleh dibuka sama sekali. Nah ini Aceh udah mulai masuk lagi. Oke. Nah ini ruangan yang memang tidak boleh dibuka. Ada yang mau coba buat buka? Maksudnya kenapa nggak boleh buka? Ada something yang justru kita tidak membuka agar kita bisa melindungi semuanya dari karena sebenarnya dia nggak mau dibuang sih. Oh, nggak mau dibuang. Jadi memang setiap kali ada energi negatif, entah Koko habis dan tim habis buka aura atau dapat energi negatif, kita Kunci di situ. kunci di sini. Oh, jadi itu kayak tempat mengunci energi. Iya, karena kalau dibuang ke jalan pun bakal membahayakan orang. Seperti Kalau itu. di ini Cocok buat ini ya, uji nyali ya. Mau coba? enggak, terima kasih. Ya jadi kalau ini kita bantu buat bicara dulu, kayaknya dia agak sedikit susah, jadi kita tarik untuk cakra dari sini. Yuk, ada yang bisa dibantu? Ada yang ingin menyampaikan atau disampaikan? Kita dari tadi lagi mencari fakta atau cerita sebenarnya siapa sosok yang masuk ke dalam Kang Aceh. Ini siapa? Nggak usah minta siapa saya. Kamu di mana tempat tinggalnya? Oke, jadi memang dia ada di dalam ya, dan energi ini kalau misalkan kita perhatikan Kak Dewi juga udah mulai merasa tidak nyaman karena ada pergesekan energi yang ya membuat dia juga agak sedikit ini. Kamu bisa menunjukkan nggak siapa aja sosok-sosok yang ada di sini? Coba tunjukkan di mana tempatnya. Silakan. Mau bantu? Sambil itu aja jagain dari safety. Nah, di sini satu, ya benar banget di sini satu. Di sini energi yang paling
bisa orang nyaman. Jadi dia bawaannya mau duduk aja di sini. Dan ini biasanya dipakai koko. Setiap kali kelar ini kan ruangan tarot nih, bisa membuka masker aura dan lain-lain. Setiap kali dia keluar dari tempat ini pasti duduk di sini. Gimana lagi? Nah ini gambaran sosok tinggi besar yang luar biasa dan dia menjaga pintu ini. Jadi pintu ini memang saya tertutup dan dikunci. Ini mulai lagi satu. Oke, coba dibantu ke Dewi. Mau dimasukin sekali lagi teh. Mau keluar. Oke, setelah ini kita buang dan kita keluarkan ya. Jadi energinya mau keluar. Udah pusing ya? Sebentar. Dalam mesin. Dimasukin aja teh. Nah, ini yang di sini juga cewek ya. Ini sudah masuk. Di sini ada sosok cewek ya. Dan cewek ini kayaknya lemas ya. Ingin menangis. Keluh kesahnya mau diungkapin lewat kamera katanya. Oke. Coba, ayo coba cerita. Coba cerita. Siapa nih? Boleh cerita? Nggak bisa ngomong. Dia kecewa. Kenapa nggak bisa ngomong? Nih kalau kamu mau nanya dia, Ya. biar dia cepat menjawab, coba besarin energinya. Jadi dia merasa terintimidasi. Kalau misalkan dia nggak jawab, dia pasti akan ngerasain sakit. Sini tangannya. Ya, coba. Sekarang kasih ke dia. Dia pasti jawab. Kamu siapa? Gedein energinya. Ini siapa? Siapa? Sofi. Sofi. Ada Sofi. Sofi ada yang mau disampaikan? Kenapa? Sakit. Sakit. Apanya yang sakit? Tenggorokannya sakit. Leher. Kenapa? Pasti cekek. Dicekek ya? Jadi Sofi ini benar memang pernah ada customer yang kesini. Sofi itu adalah bentuk kiriman dari orang yang kita pernah netralkan dan bersihkan. Sofi ini yang sering bolak-balik di bawah. Jadi dia ini mau keluar tapi semua pintu sudah terjaga. Dia bisa lolos dari sini tapi di atas dan di bawah dia nggak bisa keluar. Gitu. Jadi memang dia nih yang tadi diceritain di konten pertama dari apa tadi kontennya JB ya. Iya, JB. Ada perempuan yang sering di tangga ya Sofi ini. Ya Sofi. Tuh, seperti itu. Nah, itu dia tadi. Terima kasih buat Teh Dewi udah bantu kita buat masukin jadi kita bisa tahu fakta ceritanya. Sofi mau keluar? Bantu. Sofi mau keluar? Ya, yuk kita bantu yuk Sofi yuk. Ya, lewat pintu itu ayo. Coba cek. Iya. Kok nggak bisa jalan? Ditarik aja dari cakra dasarnya, aku buka pintu. Diri. Ya. Nah jadi ini kalau kita lihat memang kondisi badannya, kakinya aja udah sangat amat parah banget ya. Ya. Yuk dari cakra dasarnya. Dari ke atas. Oke. Aduh, Jangan ya, Wak. sakit banget kesan. Terus tadi udah teh. Oke. Nah, kalau untuk ngomongin energi negatif, di sini energi negatifnya memang ada beberapa, tetapi bukan energi negatif yang berasal dari tempat ini, tetapi energi negatif yang dibawa. Ya, energi negatif yang dibawa sama pasien. Memang rata-rata kesini tuh ada penyakit medis dan non medis. Iya. Nah, jadi memang energinya dikunci di pintu itu. Makanya pintu itu alasan pintu itu tidak boleh dibuka dan tidak bisa digunakan. Nah, untuk kalau mau tahu, ini ada ruangan lagi satu. Itu ruang tarot tuh. Ini ruang tarot ya. Selamat datang semuanya. Nah, kita sambil duduk santai aja kayaknya ya.
Nah, jadi ruangan ini itu memang dipakai buat pembersihan dan masker aura di sini atau di situ, terus reading tarot dari Koko. Biasanya Koko sering lihat Koko live, dia live-nya di ruangan ini. Dan memang kalau kita rasakan fresh secara udara ya. Iya, Kalau di situ kan adem tapi bikin sesak nafas. Iya. Kalau di sini pengap karena nggak ada sirkulasi udara, tapi yang kita hirup juga bersih gitu. Aku mau tanya dong, kenapa energi-energi energi yang tidak baik itu yang disimpan itu, yang ditaruh sebelah itu, kenapa kok tidak dilebur ataupun dibuang gitu? Kita selalu melakukan itu, tapi untuk beberapa bulan terakhir kita nggak sempet karena syuting terus. Dan biasanya Kang Aceng sama Kang Franz itu ngelakuin ritual sembahyang di bawah, yang tempat tadi aku bilang bekas penyimpanan barang. Di situ kita kumpulkan, habis itu baru kita buang, bisa kita hancurkan. Karena biasanya ada beberapa sosok yang setelah kematiannya dia minta untuk reinkarnasi, jadi harus dilepaskan semuanya gitu sih. Oke, biasanya dari butuh berapa waktu untuk meleburkan itu? Tergantung berapa sosok yang kita dapat. Oke, tergantung berapa. Ya karena biasanya di sini kalau ngomongin sosok udah banyak banget sih, karena satu orang aja bisa terisi 3 yang kita pernah alami. Dan itu parahnya setiap kali kita pengobatan nih berempat. Nah kalau Teh Dewi pasti mungkin ngerasain ya, karena kan dia di sini kan kita kan belum terlalu dekat, dia juga pasti mengobati. Itu tuh di saat orang itu kita obatin tanpa sadar ternyata mereka sudah masuk dalam darahnya sudah mengalir sama jin tadi. Nah itu yang berbahaya. Makanya sampai dia nggak sadar kalau gangguan ini disebabkan sama jin seperti itu. Jadi kita nggak boleh terlalu ngikutin sih, tapi kan kadang namanya emosi, orang ngerasa, namanya juga gue emosi, namanya juga gue marah, paling itu udah dihasut sama jin yang sudah mendarah daging di tubuhnya melalui peredaran darah. Tuh. Oh, berarti kalau masuk ke trik-trik itu apa? Itu jin juga. Ya kayak gitu sih. Nah terus ada juga yang kayak setiap kali aku bilang sama anak-anak, kalau misalkan kalian punya kodam dan mau diisi kodam, tempatkanlah kodam itu di luar dari badan kalian. Jangan di dalam ya. Jangan di dalam. Posisi di luar pun tidak boleh di depan. Karena kalau misalkan posisinya di depan, tandanya kodam yang tuntun kamu. Posisikanlah kodam di samping kiri, kanan, atau di belakang biar kita bisa kontrol mereka. Bukan begitu, Mbak Dewi? Oke, biasanya kan aku pernah dengar kayak masukin kodam ke dalam badannya. Nah itu hanya sebatas ini sih, untuk biar memudahkan tata bahasa aja ya. Padahal maksudnya itu coba mediumisasi. Oh, Gitu. Jadi nanti ini kayak Woyo, sama ada beberapa kodam dari Aceng. Aceng pun ini udah, kalau kodamnya Aceng ini macan, satunya ada yang agak sedikit lucu tapi bermanfaat loh. Pras ini kodamnya monyet. Tuh. Jadi mereka makin kesini makin kita meditasi. Aku yang meditasi sih baru paling sering aku sama Cici. Kalau mereka kita belum pernah meditasi bareng karena mereka mungkin versinya agak beda ya. Jadi selalu mempertajamnya dan biar bisa membuat kodamnya lebih baik. Mereka pasti berusaha untuk kontrol kodamnya ada di belakang, jangan di depan. Biasanya itu per orang itu bisa terima kodam itu sampai berapa kodam? Enggak, sampai sekarang sih aku belum pernah hitung ada kodam yang banyak banget ya, karena punya banyak kodam juga badan nggak akan kuat. Minimal berapa sih kalau yang ini? Minimal Dari 1. tadi kayak lo ada suara, lu diem Minimal aja. 1. Minimal ya 1 pasti kan. Kalau maksimalnya ya selagi tubuh, karena Masih kuat. iya, karena keadaan fisik pasti mempengaruhi. Mungkin kalau barang bentuk kodam itu di gelang atau di kalung atau di media itu mungkin bisa banyak. Iya, kalau gua sih tipenya kayak gitu sih. Di saat gua dapat energi, gua pasti taruh entah di cincin. Gitu. Itu bakal jauh lebih baik karena di saat kita misalkan kita menggunakan cincin kodam ya kan, kalau kita mau aktifkan ya kita tinggal gosok aja cincinnya. Oh ya, kan? jin engine ya. Jadi kalau misalkan kita nggak butuh dia tidak perlu ada dalam tubuh kita gitu. Kayak Aceng, misalkan dia tipenya kodamnya yang ditempatkan, ada beberapa yang kodam yang ada di dia sekarang ada di belakang. Nah tapi ada lagi yang ada di dalam ikat kepalanya. Gitu. Nah ini udah mulai ada sedikit yang masuk. Oke. Coba aja komunikasi, belajar untuk komunikasi. Jangan deg-degan, bos. Panas banget
ya. Ya, Tapi sosok yang tadi masuk di gue itu lumayan loh, kasihan banget. Coba aja komunikasi. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Di matanya serem gak? Oh, iya. Selamat malam. Coba Frans, pegang Frans. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Kalau Ini dengan boleh siapa? Bisa bantu buat menjelaskan atau berbicara? Dia mengarahkan ke sesuatu ini. Ada yang Nah, oke. Coba lihat ke sini. Hey. Nah, ini yang kita bilang tadi ada di belakang. serem banget ya. yang Iya. besar itu ya. Yang Pantesan. Yang tadi Woyo bilang itu ya, yang gede. Yang gede besar yang tadi di depan. Oh. Iya. Nah, ini yang posisi di dapur yang di belakang. Oh, yang di dapur yang di pojok tadi ya. Yang pojok yang aku bilang di situ ada booster energi karena ini perwujudannya. Oke. Kenapa kamu masuk? Apa yang mau disampaikan? Bisa bantu bicara? Macam-macam kamu. Oke, Mau jadi ya. mati kamu di sini, ha? Oke. Hey. Nah, sepertinya karena udah tidak kondusif, lebih baik kita keluarkan. Kita keluarkan paksa karena di sini dia ada pengurangan. Mulai melawan ya? Diam ya, Cici, Cici pegang. Tadi samping kiri, samping kanan tadi. Coba bareng ya, gedein energi ya, gedein energi ya. Dan dari cakra dasar, bawah, tarik. Nah, ini udah mulai, yuk, tarik. Mau ngapain kamu datang ke sini? Saya bertamu ke sini. Ngapain kamu datang ke sini? Saya hanya ingin tahu. Nah. Tidak ingin mengganggu ya. Sini, pegang, sini aku pegang cakra dasar. Jauh-jauh kamu. Mau ngapain kamu datang ke sini? Berniat baik. Ya, itu tadi. Energinya. Ya, ini energi yang paling besar. Nah, itu yang aku bilang. Bantal dulu. Tanpa disadari, sebenarnya setiap orang pasti punya energi. What? Nah, di saat aku memotivasi untuk yuk coba gabungin. Ya. Kalau dilawan sendiri bisa, tapi kalian tidak secepat tadi. Jadi memang pengeluarannya harus dari cakra dasarnya dulu. Seperti itu. Kalau boleh tahu itu tadi sosoknya seperti apa? Tinggi besar. Tinggi besar. Tinggi besar. Hampir menyerupai genderuwo ya. Hampir menyerupai. Cuman perwujudannya bukan tipe yang kayak berbulu lebat gitu. Biasanya sih memanipulasi sih. Ada beberapa perubahan. Ya, oke lah. Kalau seperti itu, makasih banget buat teman-teman semua yang udah datang ke sini ya. Aku, Kibule, Kang Aceng, Kang Frans, Teh Dewi, Neng Cici. Amor, Neng Cici, ada Vika juga ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Intinya kalau pesan aku jangan lupa untuk selalu kalian asah kemampuan kalian, karena setiap orang pasti punya porsi dan kemampuan masing-masing dan kita tidak ada hak untuk menghakimi kemampuan atau kekuatan orang lain. Jangan lupakan like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video selanjutnya dan selalu support channel dari Woyo The Explorer. Terima kasih, bye bye.